ayo maju, mobilku melaju cepat. Ya, halo semua. Seperti biasa, kembali lagi denganku Egy Zebranta di EZ Channel tentunya. Kali ini kita mau ngelanjut konten-konten kami ya. Di depan nih ada sebuah kitnya bernama Desert Golem. Untuk mengingat sedikit ya, flashback ke zaman dulu dimana aku mengenal kit ini. Kalau kalian masih benar-benar ingat dulu, ada sebuah sendal gunung. Biasanya tuh rame-rame sendal gunung itu 2 minggu menjelang lebaran lah gitu. Dan muncul iklannya di TV. Berhadiah itu Tamiya. Disitulah langsung excited ya untuk langsung membeli sendal gunung itu untuk dipakai waktu lebaran, karena ya seperti biasa ya kalau lebaran nyari hal-hal yang baru, termasuk untuk sendal atau sepatu. Dulu tuh ada 2 brand yang menguasai. Brand sebelahnya itu ngeluarin mobil remote kalau nggak salah, tak bentukannya apa, dan brand yang satunya tuh mengeluarkan ini, mengeluarkan Tamiya untuk hadiah. Jujur waktu model sendalnya tuh kok kita dulu beli pasti nggak peduli di mana modelnya, di mana warnanya, yang penting hadiahnya dulu. Ya jujur kalau untuk dulu tuh ya langsung milih ini. Dulu sih awalnya nggak dikasih langsung Tamiya modelnya Desert Golem, ada model-model lain lah Tamiyanya. Cuman kan karena yang dikasih itu pernah dirakit atau udah punya gitu kan, langsung minta ganti. Si pemilik toko pun langsung ngasih pilihan nih, langsung disuruh milih sendiri Tamiyanya. Langsung ngeliat kan beberapa Tamiya itu udah pernah dirakit atau udah punya lah dulu waktu zaman SD. Dan ngelihat ini Desert Golem, agak unik juga bentukannya, dimana ya bisa dibilang baru kan. Dan aku juga tuh tertarik kalau misalnya ada Tamiya yang belum pernah kurakit dan langsung ngeliat, langsung aku beli. Kalau zaman dulu ya, kalau SD. Sekarang aku juga masih nemu ini kitnya Desert Golem. Benar-benar bernostalgia ya untuk zaman dulu. Oke, langsung aja kita lihat dulu ya review seperti biasa boxnya. Inilah tampilan depannya, tampilan depan dari Desert Golem. Ini seingatku masuk juga sih di era-era Let's and Go ya, tapi di sepertinya di World Grand Prix, karena di sini ada karakternya, mungkin dari tim-tim Arab gitu. Dan ini chassisnya tuh TS chassis ya. Kita lihat dulu bentukannya. Nah, itu dia seperti ini. Inilah real cake-nya, model pertama untuk menginspirasi Super 2 ya kalau nggak salah, setauku. Mungkin kita lihat dulu ya Super 2-nya dari Backspader. Ini Backspadernya. Kita buka dulu bodinya. Kita lepas. Oke. Nah, dia pemasangan gearnya itu di sini. Itu sama modelannya seperti ini. Nah, itu seperti ini ya. Nah, ini sama ini bentukannya. Cuman yang setahu dulu chassis ini duluan. Ya, chassis ini yang pertama kali ketahui ya, cuma nggak tahu siapa duluan rilis antara Super 2 dan ini. Tapi yang pertama kali aku kenal itu chassis ini. Jadi ketika ngerak ini agak-agak familiar gitu dengan chassis ini. Dan bentukan tutupnya sama. Kita tutup dulu. Ini sudah ditutup ya. Bentukannya itu sama seperti ini juga. Yang membedakan itu depannya ini. Ya, ini diputar
besar gitu. Nah, kok ini dia depannya itu seperti ini, main geser juga. Mungkin langsung aja kita lihat ya, untuk membedakan antara Super 2 dan kit ini. Oke, mungkin kita langsung taruh sini aja kitnya. Kita lihat lagi boxnya, ini bentukan PS chassisnya. Kita lihat sampingnya sebelumnya seperti ini, dan juga sampingnya gini, sama aja. Oke, mungkin langsung aja kita unboxing kit ini. Kali ini pakai cutter ya, sebelum kita obeng. Nah, oke, kita buang dulu plastiknya. Kita langsung buka seperti apa penampilan dalamnya. Nah, inilah untuk tampilan bodinya, dijadikan satu plastik dengan bagian part-part dalamnya. Ini yang seperti aku bilang ya, kalau Super 2 kan kayak nambah sedikit variasi ya, atau model baru dengan ada pengunci, tapi pun dikasih dua opsi juga pilihan sih. Ada yang langsung seperti ini. Nah, ini tempat bukan dinamonya sama juga seperti itu. Makanya pas rakit Super 2 ini agak familiar gitu. Oke, kita lihat chassisnya tuh ya, ini yang membedakan dari Super 2. PS chassis itu bentuknya seperti ini. Yang kenal chassis itu ya dari kit ini, di set golem itu sendiri, pertama kali ngerakit. Nah, ini bentukannya beda ya. Bentukan bawahnya juga udah beda ini. Dan juga sama juga sih, mendapatkan akar belakang. Nah, untuk model kayak gini pun dia dapat akar belakang. Oke, ini akar dan chassis. Oke, untuk warnanya nih bisa nggak lihatnya? Ya, kita warnanya hijau, clear hijau warnanya ya. Mungkin kelihatan nggak ya, kelihatan hijau nih untuk chassisnya. Seperti biasa ini isiannya, dan juga ini pelaknya. Untuk rata-rata chassis seperti ini pasti pelaknya seperti ini semua bentukannya, modelnya. Belum pernah lihat yang chassisnya tuh beda. Nah, bahkan di Super 2 pun modelan pelaknya sama juga seperti ini. Itu dia. Mungkin langsung aja kita rakit ya. Seperti biasa, hal yang paling gampang untuk dirakit itu masang ban. Kita lepas dulu bannya. Ini buka ban ini seperti biasa, keras untuk ban kita pakai cutter. Keras juga nih. Oke, kita cek satu-satu dulu. Oh ya, di sini seperti biasa ya, dapat dinamo yang sampah banget dinamonya, bakal langsung nggak dipakai karena bawaannya ya, bawaan baru box. Terus
kebalik. Nah, ini di depannya ada pola ya, di depannya ini ada pola. Nah, ini juga sama untuk Super 2, bisa dibilang ya, ini mungkin Super 2 benar-benar terinspirasi ya dari kit ini, karena bentukan bannya pun sama, ada coraknya. Oh ya, dulu kalau nggak salah ya, untuk brandnya itu Omniped kalau nggak salah, karena mereka benar-benar brand yang buat anak-anak jatuh hati untuk membelinya, karena ya tahu sendiri banyak hadiahnya. Apakah kok zaman sekarang tuh Omniped mas sama ngasih hadiah sama kayak zaman-zaman dulu atau dengan kita masih SD, mungkin masih ngasih kali ya, karena itu merupakan ciri khas tersendiri untuk brand tersebut ya, karena udah dari dulu, maka banyak brand-brand lain ikut kan memberi hadiah juga jika beli sepatunya. Oke, banyak udah terpasang. Oh iya, aku lupa rezeki ya, gimana bentukan tadi stikernya. Semi seperti biasa, dokumen untuk dia pasang. Oh, ini ada stiker kecil aja, beda di Super 2 ya. Ya, untuk Super 2 tuh agak besar, mungkin ini karena stikernya sedikit ketimbang back spader itu, karena stikernya banyak. Oke, tersimpan untuk masangnya nanti. Seperti biasa, kita buka dulu ini. Kita perlu ini singkiri dulu bodinya. Mungkin ini akan jadi cepat ya, karena dulu aku terlalu sering masang kit ini. Kalau nggak Super One ya kitnya ini, dua ini yang kit yang paling aku kenal. Oh ya, di sini ada kuningan. Oke. Kita buka dulu gearnya. Kita letak aja sini, jangan sampai kececer. Satu dua gear, ini yang ditembak. Nah, peletakannya itu seperti biasanya, seperti ini mudah. Nah, tinggal letak aja, nggak seperti AR chassis itu yang ngeselin itu, karena ngeselin kan nggak pernah direkit, jadi kurang paham. Oke, tinggal masukin. Kalau misalnya untuk tanda-tanda kit lama itu dia masih menggunakan kuningan seperti ini ya. Untuk bannya itu penanda untuk kit yang udah lama sih. Kalau kit baru kan dia langsung plastik tengahnya itu aja tanpa ada kuningan itu. Untuk tembak depannya. Nah, inilah tinggal masuk ke yang untuk depan sampai seperti ini. Seperti biasa, protect kalau kalian butuh
jadi biar nggak pecah ya, karena kalau udah jatuh pasti hilang, susah bakal dicari. Nah, pasang bannya sudah selesai. Dia sama dengan Super One sih sebenarnya. Simple untuk perakitannya. Oke, kita lepas untuk bagian ini ya, dinamo. Kita perlu ini. Dan juga penutup gearnya. Kalian bisa lihat nggak, kalau ini ya, super itu ada di bagian back spader, udah upload sebelumnya. Oke, kita pasang dulu kuningannya, itu sama bentukannya di super 2. Pasang. Oke, di sini udah kita buka dulu penyimpanannya. Bawah. Oh ya, untuk kit ini sendiri dan super 2 bedanya. Nah, untuk dinamonya tuh seperti ini. Letakan ujungnya tuh sama di super one. Yang seperti ini, dengan yang satunya gini. Nah, ini bisa kalian lihat bedanya. Ini untuk di super 2, ini yang VS chassis tadi masih pakai yang model lama seperti ini, karena bawaannya juga ini bawaannya. Nah, oke, jadi ada nih, langsung kita pasang. Oke, kita tutup biar nggak mengganggu. Kita singkiri dulu. Oke, tinggal kita pasang di sini. Nah, ini seperti biasa, ini besinya, besi penyantol gear tengah. Modelan seperti ini ada juga di AR chassis dan juga super 2. Untuk pemasangannya juga sama. Oke, kita pasang dulu kali ya. Ini nah, kita pasang dinamo. Kita masukkan akhirnya. Masuk seperti ini, sama bentukannya yang sudah aku tunjukkan tadi. Nah, ini dia yang versi jadulnya, dimana dia tinggal masuk. Nah, cetek, kelar. Ini baru bukti bedanya ya. Bedanya tuh seperti ini. Di sini karena mungkin dimodernisasi ya, bisa ada saklarnya atau penguncinya, atau saklar si pengunci. Sedangkan di yang PSS lama tuh bentuknya seperti ini, tinggal cetek aja. Kalau mau buka dari bawah tinggal dorong bawah ini. Kalau ini ya tinggal buka penguncinya, tinggal tarik, sama aja sih sebenarnya. Itu untuk pemasangan dinamo belakang tadi ya, tinggal masang yang depan.
untuk tombol on off nya tuh dia ini, nah, tombol on off nya, dan juga ini penutupnya. Oke, tinggal kita masukin dulu kuningannya. Oh ya, kuningannya tuh kita masukin. Nah, sini ada ujungnya, pembatasnya. Pembatas ini untuk masukin, untuk mengebatasi ya, biar dia nggak kedorong ke dalam kali. Dan tinggal masuk sakarnya tuh dari sini. Ini ada plastik yang menonjol ini, tinggal masukin ke lubang ke dalam ini. Nah, tinggal masukin dan tinggal kita tutup saja. Nah, sudah jadi cake-nya. Benar-benar singkat kan? Ini kalau kupasang untuk sama stikernya sih, kalau nggak ngonten 5 menit siap ini. Timbangan support tuh ya, karena benar-benar baru, beda agak kurang paham. Untuk on off nya pun gini, tinggal main geser. Ya bedanya dengan Super One, kan Super One lurus dan gesernya, ini serong. Dan juga beda dengan Super 2. Kalau Super 2 kan dia main putar. Nah, tinggal putar lagi. Nah, itu sih bedanya. Oh iya, seperti biasa nih terlihat logo bintang 2 Tamiya menandakan ori. Tinggal kita lengkapi aja nih, kayak masang latar belakang. Kemana ini latar belakangnya tadi? Tinggal masang latar belakang. Masang putarnya itu juga mudah nih, seperti ini, tinggal masukin aja. Dia ada lubangnya, ada ini ujung, tinggal cocok aja masukin. Habis itu tinggal di baut. Oke, kita lanjut pemasangan roller ya. Kalau ini untuk di belakang, sedangkan yang satu ini hole titik lama nih untuk yang di depannya menggunakan karet. Tinggal kita pasang belakang.
Nah, di sini udah selesai pemasangan roller ya. Bisa dibilang ini kita sudah selesai dipasang. Jujur kenapa ini bisa cepat pasangnya, karena dulu selain Super One ya kitchen yang satu ini yang sering kupasang atau yang sering kurakit. Mungkin kita langsung cek sound ya, Tamiya Jackson, apakah ini hidup atau enggak. Oke, kita lepas dulu penutup baterai. Kalau dari bagian support tuh tutupnya seperti ini ya, hampir mirip-mirip lah. Kalau yang untuk RTSS kan dia udah langsung full cover tutupnya. Kalau ini dia masih yang seperti ini. Oke, kita cek sound. Seperti itulah suaranya ya, halus ya, sesuai gearnya. Beda dengan Super Barat ya, beda gear, pakai yang putih kasar banget suaranya. Mungkin ini bisa lebih halus kalau pakai pelumasnya nih. Pelumas yang nggak pernah dipakai ya. Dan di sini juga seperti inilah penampakan mobilnya, bodinya. Langsung aja kita pasang. Oke, kalau untuk penutup bodinya ya, dia masih sama seperti Super One. Nah, sudah jadilah seperti ini. Oh ya, jadi ingat kita dulu juga ya. Jujur aja, kit ini setelah dapat hadiah dari sepatu, siap rakit, ngetes suara hidup. Bodohnya ini dulu dicoba di jalan di asal aja gitu, cuma beberapa menit dan kit ini hilang. Jadi jujur kalau dulu untuk punya kit ini cuma beberapa menit, nggak bisa disimpan karena nggak tahu tak hilang kemana. Pas dites jalan, dia itu sekitaran rumahku yang lama itu ada parit. Kalau kayak nggak tahu parit itu bisa dibilang got ya. Kasih jalannya gini, dia hilang. Kasih jalannya. Itu entah hilang kemana, cari di got di center nggak nemu karena gelap kan. Putuskan untuk nyari besok paginya pun nggak nemu juga. Jadi pada saat itu ikhlas saja, cuma megang kit ini jujur beberapa menit setelah selesai rakit. Itu nyeselnya ampun-ampunan, karena ya pada saat itu aku cari di toko-toko mainan yang lain untuk model kayak gitu susah dicarinya. Entah kenapa, nggak tahu, mungkin karena stoknya diborong kali sama yang ngasih hadiah dari merek selat gunung tersebut. Ya di sini jadi kok misalnya kita lihat bentukannya itu ya, ada pinggiran tutupan ban sama seperti si backspader atau enggak broken G. Ya untuk kit ini bisa tergolong cepat karena aku bisa dibilang udah mahir rakitnya, walaupun dalam lama nggak ngerakitnya, sudah sangat lama tapi masih ingat, masih dibilang gampang lah timbang aku ngerakit AR betul-betul baru, nggak pernah dipegang, jadi agak lama.
Oke, demikianlah ngerakit yang singkat ini, ngerakit Tamiya yang sangat amat singkat karena aku sangat mahir atau bisa bilang paham tentang apa ini VS chassis ini, karena ini merupakan kit dengan chassis lama ya, berbeda dengan yang AR atau Super 2 itu, Super 2, dan ini yang AR ini ya, karena itu benar-benar baru sekarang aku rakit, jadi agak lama prosesnya dibandingkan dengan ini bisa sangat cepat. Maksudnya singkat lah, mungkin nggak ada keseruannya gitu, nggak ada tantangannya karena ini merupakan kit model lama. Oke, sekian dulu dari videoku. Kalau kalian suka dengan videonya seperti biasa, like aja. Kalau nggak suka ya udah biarin aja, terserah kalian. Oke, sampai ketemu lagi di konten-konten merakit Tamiya selanjutnya. Oke.